Seorang pedagang di Pasar Kordon, Bandung Kidul melakukan pencabulan terhadap bocah berusia 12 tahun. Peristiwa naas yang menimpa gadis tersebut dibenarkan Camat Bandung Kidul Budi Rukmana. Peristiwa yang menimpa anak yatim piatu tersebut terbongkar setelah kepada pamannya korban mengeluh sakit pada alat vitalnya saat akan buang air kecil. Paman korban selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke Ketua RT, ke RW, Camat, dan salah satu anggota Dewan melaporkan kasus tersebut ke polisi. Budi mengungkapkan peristiwa yang menimpa warganya di RT 08 RW 1 bukan baru pertama kali dilakukan oleh salah satu pedagang di Pasar Kordon. Sementara itu pelaku kini sudah diamankan oleh unit PPA Satreskrim Polrestabes Bandung. Pada sore hari di jam-jam sepi itu si anak suka dipanggil ke jongkonya untuk dilakukan kegiatan hal-hal yang tidak manusiawi atau beradab. Gitu. Menurut pengakuan atau data yang didapat dari pihak kecamatan udah berapa kali, Pak? Kami tidak bisa memastikan ya, cuman memang menurut orang tuanya, maaf uangnya ini sudah ada pengulangan, cuman baru dilaporkannya pada tanggal 3 Oktober. Siap. Lantas. Ya pemirsa, seorang pedagang di pasar yang diduga kuat mencabuli bocah 15 tahun. Untuk mengetahui lebih jauh modus pelaku, kami sudah terhubung dengan Wakasat Reskrim Polrestabes Kota Bandung, AKP Sista Arina. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini, Bu? Selamat pagi, Mbak. Ya, mungkin Baik, Ibu terima bisa, kasih. mungkin Ibu bisa dijelaskan sedikit bagaimana kronologi kejadiannya seperti apa, Bu? Baik, jadi untuk kronologisnya kejadian ini sebenarnya sudah dari 2 tahun yang lalu, dari tahun 2022 pada saat korban duduk di kelas 3 SD, Mbak. Kemudian baru dilaporkan oleh keluarganya pada tahun 2024 ini setelah korban dilakukan pencabulan sebanyak 7 kali oleh tersangka atas nama HH. Baik. Mungkin kemudian sejauh ini informasinya seperti apa, Bu, mengenai korban? Untuk korban saat ini sedang ada di kelas 5 SD dan berusia sekarang 12 tahun. Jadi yang melaporkan adalah karena korban ini adalah seorang anak yatim piatu dan tinggal bersama tantenya, sehingga yang membuat laporan adalah dari pihak tantenya sendiri dari korban dengan korban atas nama ASS, Mbak, saat ini di kelas 5 SD. Jadi ditemukan ada beberapa luka dan robekan pada korban yang bernama ASS. Ibu Siska, ini sudah berapa lama kejadiannya, Bu? Dari tahun 2022 sampai 2024, berarti 2 tahun sebanyak 7 kali pencabulan tersebut terjadi pada korban. Berarti memang ini sudah dilakukan berulang kali begitu, Bu Siska? Betul, Mbak, sudah dilakukan berulang kali oleh tersangka dengan inisial HH yang berusia 50 tahun. Apakah memang ada ancaman, Bu, ketika mungkin kejadiannya? Atau seperti apa, Bu? Sehingga bisa melapor kemudian saat ini, Bu? Untuk ancamannya tidak ada ancaman, Mbak, tapi yang korban ini adalah diiming uang, Mbak, dari nominal 2.000 hingga 50.000 rupiah karena korban ini sering bermain ke pasar tempat usaha tersangka ini berjualan di daerah Kota Bandung, sehingga disitulah korban mengenal tersangka dan diiming-imingi uang untuk jajan senilai 2.000 sampai 50.000 rupiah. Kemudian Bu Siska, kenapa korban baru melaporkan sekarang, Bu? Karena korban mengeluh sakit kepada keluarga atau kepada tantenya, sehingga
tante atau keluarganya ini mencari tahu kenapa korban ini sakit, dan setelah diusut adalah korban ternyata dilakukan pencabulan dan pelecehan seksual oleh tersangka atas nama HH. Untuk kondisi mental dari korbannya sendiri saat ini seperti apa, Bu Siska? Saat ini kondisi mental dari korban, kita bekerja sama Mbak dengan UPTD Kota Bandung untuk melakukan pengecekan masalah psikologis dari korban atas nama ASS, karena yang bersangkutan saat ini masih di bawah 18 tahun dan di bawah pengawasan oleh kedinasan, khususnya bagian psikologi Mbak. Baik, terima kasih Bu Siska atas waktunya dan semoga juga korban serta keluarganya diberikan kesehatan.